Jadwal sepekan. Doa jemaat. Kesan keluarga MDC Batu. Latihan praise and worship. Persekutuan Remaja Pemuda Image. Ibadah Raya. Sekolah Minggu Star Kids. Pemuridan Deka dan Habi. Untuk persembahan, bisa langsung dimasukkan ke dalam kotak persembahan di dekat pintu masuk. Selamat datang dan selamat beribadah di GKPB MDC Kota Batu. Anda bukan orang asing di tempat ini, melainkan saudara seiman dalam kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, berikan kemuliaan bagi Tuhan dan selamat beribadah. Shalom, puji nama Tuhan. Kita akan menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah kita bersama-sama pagi hari ini. Kita mau mencari hadirat Tuhan di tempat ini. Kita mau nyatakan bahwa kita rindu mendekat kepadanya, melekat kepadanya, menikmati kuasa-Nya, dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita persiapkan hati kita mau sama-sama naikkan satu pujian, bila Engkau tak beserta. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu.
berjalan dalam rohmu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganmu. Kita nyatakan sepenuh hati, tetaplah besertaku. Ku
mendekat kepadamu, melangkah bersamamu di dalam setiap kehidupan kami. Untuk kami boleh mengerti akan Engkau, dan kami boleh menyatakan yang terbaik dalam versi kami di hidup kami, untuk kemuliaan kami, nama-Mu, untuk menyenangkan-Mu, dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Saat ini kami rindu memberikan yang terbaik melalui pujian penyembahan kami. Berkatilah tempat ibadah kami saat ini. Kuasailah dan berotoritaslah di tempat ini ya Tuhan. Biar kuasa-Mu saja yang dinyatakan atas setiap kami, atas setiap hati kami. Untuk kami boleh bersuka cita di dalam Engkau, bersorak-sorak di dalam Engkau, menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Kami serahkan ibadah bagian ini di dalam kami. Biarlah semua boleh berjalan seturut kehendak dan rencana-Mu di dalam urapan dan hikmat-Mu atas setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini, untuk bisa jadi saluran berkat untuk jemaat kita. Berkatilah bangku-bangku yang masih kosong ya Tuhan. Biarlah boleh dipenuhkan dengan banyak jemaat, untuk mereka semua boleh menikmati berkat dan hadirat-Mu itu membawa kemenangan dalam kehidupan mereka. Bagi mereka masih dalam perjalanan, biarlah Kau menyatakan perlindungan-Mu juga, untuk mereka boleh sampai di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun. Yang belum bisa hadir atau menikmati ibadah secara online, biarlah Kau juga memberkati dan tetap mengerjakan kuasa-Mu yang terbaik dalam setiap kehidupan pribadi mereka. Syukur, terima kasih ya Tuhan. Kami siap memuji, membesarkan nama-Mu dan memuliakan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita menjadi orang tua yang menjadi teladan bagi anak-anak. Ya, aplikasinya bukan orang tua aja ya. Kita memang dituntut untuk bisa jadi teladan, baik kehidupan kita untuk diantara orang-orang dalam atmosfer kita, di antara teman-teman kita sebagai anak-anak Tuhan bisa memberikan contoh yang baik sebagai terang kasih Kristus, sebagai terang dunia. Kita tidak bisa jika mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kita perlu Tuhan. Kita perlu melekat sama Tuhan supaya kita mengerti contoh yang terbaik. Kita punya tokan yang terbaik melalui pribadi Tuhan. Mari kita pastikan untuk kita terus melekat dengan Tuhan. Kita pujikan dengan-Mu Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorai untuk nama Tuhan. Tak pernah ku ragu
Gusti ya. Oke. Sip. Gandel Gusti, gandel Gusti, saben dina rina wedi gandel Gusti, gandel Gusti, gandel Gusti, gandel Gusti, saben dina rina wedi gandel Gusti. Kula amung percaya orang bakal cilaka, nanging uripku mulia selamanya. Hatiku ayam tenang, hatiku
kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, selalu
Biarlah pujian ini menjadi doa kami pagi hari ini di hadapan Engkau ya Tuhan. Amin. Biarlah Tuhan sendiri yang merubah hidup kami Tuhan. Kami menjadi baru sama seperti Engkau. Untuk hatiku selalu biar ku menjadi ciptaan baru. Benar Tuhan, bebas dari biar hanya Tuhan yang ditinggikan pagi hari ini. Biarlah Engkau yang melawat setiap kami. Sekali lagi, mari dengan iman kita mau berkata, Tuhan rubah hati kami Tuhan, menjadi ciptaan yang baru Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Bagaikan manusiamu ini, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru. Amin. Bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu. Sucikanku, uruskan hatiku Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, biarlah pagi hari ini kita mau membuka hati kita. Biarlah Tuhan sendiri yang melawat setiap kita, menjamah setiap kita pagi hari ini. Menjadi bebas di dalam Tuhan. Kita menjadi serupa seperti Dia yang kita sembah pagi hari ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, mari pagi hari ini sungguh-sungguh datang dalam hadirat-Nya. Kita mau membuka hati kita di hadapan Tuhan. Saya rindu mari kita semua menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Izinkan Roh Kudus tinggal dalam hidupmu pagi hari ini. Pujilah namamu ya Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Dia Allah yang layak terima segala pujian hormat itu. Bebaskan roh kami Tuhan. Segala maksud kami Yesus. Haleluya. Segala puji, segala hormat. Kami bersyukur Tuhan. Segala puji. Haleluya. Syukur hanya bagimu. Bebaskan roh kami Tuhan. Jangan biarkan satu orang ketinggalan di tempat ini Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Kami rindu dilawat Engkau. Yesus, segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang mau mengganggu hati dan pikiran kita pagi hari ini, Tuhan, kami bersama-sama, kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, biarlah roh-Mu yang bekerja dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati yang lembut Tuhan taruh dalam hati kami Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan taruh dalam setiap hati kami.
hati yang siap ditaburi oleh firman Tuhan, itu ada dalam setiap hidup kami Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan, angkat segala kegeraman, angkat segala sakit hati, angkat segala kepahitan, angkat segala kebencian. Oh Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah otoritas Tuhan yang bekerja dalam hidup kami pagi hari ini, lawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, jamah kami Tuhan. Yesus, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Katakan pulihkanku, mari dengan iman kita mau berkata, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Oh ya Yesus, jamah kami Tuhan. Biarlah ada kuasa di tengah-tengah ibadah kami. Biarlah ada mujizat terjadi di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Sekali lagi, dengan hati yang terbuka, oh kami rindu hadirat-Mu itu yang memulihkan kami Tuhan. Kami tidak mau terjebak dalam rutinitas agamawi kami Tuhan. Tapi pagi hari ini Tuhan, kami sungguh-sungguh mau mengalami Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kita. Kita juga harus yakini bahwa Tuhan yang ada mau masuk dalam hidup kita. Itu sebabnya pagi hari ini mari kita tinggalkan segala beban hidup kita. Kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita menikmati kasih-Nya yang begitu indah dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Yesus. Pujilah namamu Tuhan. Pujilah namamu Tuhan. Engkau Allah pencipta langit dan bumi dan segala isi. Engkau Allah yang kami puja dan kami sembah pagi hari ini ya Tuhan. Ini kami hamba-hambamu, kami datang dengan kerendahan hati kami. Kami mohon ampun Tuhan, apabila ada di antara kami yang datang pagi hari ini. Kami datang dengan hati yang penuh dengan dosa. Kami minta ampun Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyucikan setiap kami, menguduskan kami, layakkan kami, tahirkan kami Tuhan. Karena kami tahu kami ada dalam hadirat. Engkau ada dalam hidup. Kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kami akan menang atas pergumulan hidup kami. Kami akan menang atas persoalan hidup kami. Kami akan mengalami kemenangan atas sakit penyakit kami. Kami akan mengalami kemenangan atas dosa yang melekat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini yang menjadi pelita bagi kaki kami dan menjadi terang bagi jalan-jalan kami. Berkati setiap kami Tuhan. Jadikan hati kami seperti tanah yang subur, tanah yang diberkati oleh Tuhan. Ketika firman Tuhan pagi hari ini ditaburkan, itu tanam dalam setiap hati kami, mengubah hidup kami, dan kami dapat menghasilkan buah dari pertobatan hidup kami. Berkati hamba Pak Edwin yang Tuhan sudah mempersiapkannya untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Tuhan pakai hamba-Mu, otoritas wibawa Allah hikmat Tuhan,
urapan Tuhan melingkupi hamba. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih buat jamahan-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama menyambut firman-Mu dengan hati yang penuh dengan rasa ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan dan silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan diberkati melalui hambanya Pak Edwin. Pak Edwin ini adalah seorang pengacara. Beliau berasal dari Babel ya, Bangka Belitung, dan saat ini berdomisili di Kota Bandung. Dan dia juga menangani banyak kasus, dan ada juga kasus pembunuhan yang dia tangani. Dan juga puji Tuhan, sampai hari ini beliau mendampingi kita juga untuk proses itu, mendampingi kita untuk proses kami merawat Naomi sampai ke Batu. Tanpa memperpanjang waktu, kami mempersilakan Pak Edwin, silakan bisa maju ke depan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Salam saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Mungkin pada saat ini kita hadir di gereja dengan penuh kedongkolan. Mungkin kita hadir pada pagi hari ini dalam keadaan yang tidak baik saja. Tetapi Tuhan tahu, Tuhan mengasihi engkau, Tuhan tahu apapun masalahmu. Amin saudaraku. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pepatah katakan, tak kenal maka tak sayang. Kesan pertama begitu mempesona. Selanjutnya terserah Anda, saudaraku. Saudaraku yang terkasih, saya dari Bangka Belitung dan saya mempunyai seorang istri dari Medan. Keras, saudaraku. Sama-sama keras, saudaraku. Pernikahan kita tidaklah berjalan dengan baik-baik saja. Saya dari keluarga besar, kami bersaudara 9 orang. 9 orang. Papa saya ke gereja bersama-sama kita hanya 2 kali dalam setahun, saudaraku. Tetapi papa saya selalu perintahkan kami anak-anaknya setiap minggu pergi ke gereja, saudara. Setiap minggu papa akan katakan pergi ke gereja, sedangkan papa dan mama tidak ke gereja. Saya dari kecil punya kerinduan, punya kecemburuan. Ketika saya melihat teman-teman saya, mereka bergandeng tangan dengan kedua orang tuanya, mereka bersama-sama memuji Tuhan. Saya cemburu, saudaraku. Jujur, saya bertekad. Satu saat ketika saya menikah, kerinduan saya bahwa saya akan membawa anak-anak saya ke hadapan Tuhan, bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Tetapi perjalanan itu tidaklah mudah. Ketika saya mengatakan kepada orang tua saya katakan, "Pak, saya akan menikah dengan seorang perempuan, saya bawa calon istri saya." Papa katakan, "Istri kamu dari mana?" "Dari Batak, Pak." "Wah, tidak. Tidak. Orang Batak itu keras. Keras." Saya katakan, "Pak, tapi dia orang Batak yang berbeda, Pak. Dia sudah anak Tuhan." "Oh tidak, jangan kamu katakan dia anak Tuhan. Lihat pendeta itu, dia tidak menjadi berkat. Engkau lihat menantu pamanmu, orang Batak.
Pamanmu telah berkorban, apapun sudah pamanmu berikan. Tetapi apa hasilnya? Enggak kok, enggak baik. Jadi sekali lagi Papa katakan, tidak. Saya menangis di dalam Tuhan. Saya berdoa, saya katakan kepada istri saya, tidak, calon istri saya tetap ambil keputusan. Apapun tantangan daripada orang tua saya, kita akan bawa dalam doa. Kami berdoa, saudaraku. Kedua kali saya katakan, Pak, saya sudah berdoa. Tuhan sudah katakan, inilah istrimu. Papa dan Mama katakan, Edwin, kalau kamu tetap melangkah, satu, Papa minta, kamu jangan pernah kecewa di kemudian hari. Anak Papa 9, kalau kamu tetap dengan keputusan kamu, tidak ada sesen pun yang Papa berikan di dalam pernikahan kamu. Saya katakan, siapa? Siapa? Saya tetap melangkah. Silakan. Saya katakan kepada calon istri saya, firman Tuhan katakan, sekalipun orang tua saya melarang, satu yang saya minta kepada kamu, saya terbuka. Tidak ada satu yang saya sembunyikan. Kita akan memulai dengan satu keterbukaan sebagai calon suami istri yang akan menjadi suami istri. Firman Tuhan katakan, hormatilah orang tuamu agar panjang usiamu di bumi dan di surga. Kamu siap? Siap, kata dia. Saya melangkah. Saya menangis di hadapan Tuhan. Saya bawa di dalam doa, Tuhan, saya enggak mempunyai biaya untuk pernikahan ini. Tetapi Tuhan buka jalan. Tuhan sudah siapkan orang-orang untuk memberkati kita. Tuhan akan membuka tingkap langit bagi setiap anak-anaknya yang takut dan memuliakan Dia. Amin, saudaraku. Kami boleh menikah. Semua undangan gratis, saudaraku. Saya enggak tahu siapa. Ketika saya cetak, dia katakan kita ambil. Tidak. Ini untuk kamu. Saya cuma bisa bantu untuk kamu. Jemaat gereja, mereka berbondong-bondong menyiapkan segala makanan. Kami diberkati di gereja, saudaraku. Amin, saudaraku. Pernikahan itu, rumah tangga itu adalah satu hadiah, satu perintah yang mulia yang Tuhan katakan. Dan kita sebagai orang tua harus menjadi teladan. Firman Tuhan, renungan kita bahwa orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anaknya. Amin. Mungkin pada saat ini kita masih muda-muda, kita masih remaja. Satu saat engkau akan menjadi orang tua. Engkau jangan terkecoh dengan keadaan dunia ini, dengan kemajuan teknologi ini. Hai perempuan-perempuan, jangan engkau mati dengan rayuan gombal dari seorang lelaki, saudaraku. Karena apa? Wanita itu kalau dengan gombalan-gombalan palsu, wah senang sekali, saudaraku. Mungkin lelaki itu katakan, aku akan berlari ke seluruh dunia asal engkau garis finishnya. Wah, berbunga-bunga, jangan terkecoh. Firman Tuhan katakan, terang tidak bisa akan bersatu dengan gelap, saudaraku. Mungkin ada katakan, enggak apa-apa Pak, nanti setelah menikah dia akan
berubah? Tidak, saudaraku. Kalau dia telah brengsek, setelah menikah, dia lebih brengsek, saudaraku. Karena apa? Kita udah melanggar firman Tuhan. Kami menikah, kami dikaruniai oleh Tuhan 3 orang putra, saudaraku. Mungkin bisa ditampilkan 3 orang putra saya. Next. Foto keluarga. Nah, inilah jagoan kami yang Tuhan berikan. Sebelah kanan namanya Yonatan, baju coklat. Yang tengah adalah Kevin, itu anak yang ketiga. Yang sebelah Kevin itu adalah William, itu anak yang kedua. Kami juga dikaruniai oleh 3 orang putra, sehingga istri saya sampai saat ini tetap cantik karena tidak ada saingannya di rumah. Amin. Istri saya hitam, saudaraku, hitam kereta api. Walaupun hitam, Tuhan Yesus menanti, saudaraku. Inilah istri kami. Inilah kami. Ketika anak saya lahir, Yonatan, saya pulang, dia istri saya positif. Saya katakan, saya bawa istri saya di dalam doa. Kami tumpang di atas kertas yang menyatakan positif hamil, saudaraku. Kami berdoa, kami menyerahkan anak ini dari sejak dalam kandungan, saudaraku. Ketika saya ingin tidur malam, saya melihat cahaya terang, dan cahaya terang itu berkata, Edwin, anak yang dikandung istrimu adalah laki-laki dan beri nama Yonatan, saudara. Saya bangunkan istri saya katakan, Ma, mulai malam hari ini kita panggil anak kita ini Yonatan. Istri saya terkejut, istri saya katakan, siapa itu Yonatan? Mengapa dia bertanya, siapa itu Yonatan? Karena istri saya dari gereja HKBP, saudaraku. Jadi keras, saya katakan, Mama baca firman, nanti Mama tahu siapa Yonatan itu. Sahabat Daud, dia berani menentang orang tuanya karena ketidakbenaran. Setiap pulang saya panggil, Yonatan, Papa pulang. Dia bergerak, saudara. Bergerak, saudara. Sampai istri saya mau melahirkan, saya katakan, Yonatan, kalau kamu mau lahir, jangan susahi Mama. Keluar aja. Waduh, luar biasa, saudaraku. Masuk di dalam ruangan, dokter belum apa-apa, perawat belum apa-apa, tarik napas, Yonatan keluar, saudaraku. Anak pertama 4,6 kilo, saudara. Saya katakan, Yonatan. Dokter dan perawatnya bingung. Hah, Pak, kok ada namanya? Itu nama Tuhan. Tuhan telah beri nama itu sejak Yonatan dalam kandungan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, anak kedua lahir William, anak ketiga lahir Kevin. Kami tanamkan sebagai orang tua, suami istri harus mempunyai relasi yang baik, saudaraku. Amin. Next. Sebagai suami istri, kita harus mempunyai relasi yang baik. Apa itu teladan? Teladan adalah sesuatu yang patut ditiru, baik ucapan, sikap, maupun perilaku, dan merupakan contoh baik untuk ditiru orang lain. Saudaraku yang terkasih, di zaman sekarang, kemajuan teknologi
membuat semuanya serba mudah. Amin, saudaraku. Apa yang tidak dapat saudara minta di dalam kemajuan teknologi? Semua orang sekarang mempunyai HP. Siapa di sini yang tidak punya HP? Semua punya HP kok. Bagaimana kita sebagai orang tua, saudaraku? Tetapi kemajuan teknologi membuat yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat. Mungkin kita mempunyai sahabat, teman-teman di dunia maya begitu banyak, tetapi kita tidak mempunyai teman di dunia nyata. Sangat menjadikan. Halo? Wah, Pak Retno ini. Pak, kalau boleh saya bertanya, sebelum tidur malam tadi, apa yang Bapak lihat? Jujur Pak. Sebelum Bapak tidur, apa yang Bapak lihat? Ya, betul. Jujur Bapak. Ibu ngorok katanya. Kebanyakan kita sebelum tidur yang kita lihat HP. Jujur. Sebelum tidur bukan istri kita yang kita lihat kok. Yang kita lihat HP, saudaraku. Teladan suatu yang patut ditiru, saudaraku. Kita sebagai orang tua, suami istri, harus mempunyai suatu relasi yang baik suami istri gitu. Tugas istri bukan hanya untuk melahirkan. Next. Halo. Nah, suami istri harus ada relasi yang baik. Artinya, sehingga seberat apapun masalah kehidupan dapat kita hadapi secara bersama-sama. Istri bukan hanya melahirkan anak, tetapi suami istri harus bersama-sama mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Amin. Gak gampang, saudaraku. Kemajuan teknologi membuat ibu lebih sibuk melihat HP daripada mengurus anaknya. Saudaraku yang terkasih, 3 anak kita dari kecil kita didik. Bukan matanya, tetapi sejak dalam kandungan kami didik telinganya. Karena firman Tuhan katakan, iman timbul dari pendengaran, bukan dari mata. Kalau cinta boleh dari mata turun ke hati. Tetapi kalau engkau menjadikan laskar-laskar Kristus, bentuklah anakmu sejak dalam kandungan, telinganya. Karena apa? Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tetapi banyak ibu-ibu punya tugasnya melahirkan anak. Anak dibesarkan oleh susternya. Itu tidak mendidik, saudaraku. Kami 3 orang anak, kami tidak pernah pakai suster. Karena tidak baik, saudaraku. Kadangkala ibu-ibu gak mau repot. Anaknya rewel, kasih HP, lihat. Itu tidak mendidik. Saya katakan tidak mendidik. Saya perjalanan jauh, sering di kereta, saya melihat ibu sekarang, ibu-ibu, anaknya bayi, dia kasih HP. Dosa itu banyak di HP, saudaraku. Suami kadangkala, istri kadangkala lebih ketakutan kalau HP-nya tinggal di rumah daripada dompetnya, saudara.
Jujur, ketakutan. Apa? Wah, ada will. Apa yang nggak bisa dibuat zaman sekarang? Saudara nggak minta, gambar porno pun nongol, saudaraku. Kita perlu keterbukaan. Teknologi mempermudah segalanya. Teknologi mempermudah kita berbuat dosa. Kita bisa berselingkuh. Kita boleh mempunyai idaman yang lain. Kita boleh mempunyai simpanan yang lain dari HP, saudara. Bagaimana kita sebagai orang tua? Kita harus bijak. Teknologi kalau digunakan secara bijak, dia bisa mempersatukan kita. Kita bisa mengadakan komsel sekalipun dia di negara mana, sekalipun dia di provinsi mana, kita bisa mengadakan komsel kalau kita gunakan secara benar, saudaraku. Teknologi bisa membuat kesejahteraan. Ketika ada musibah, kita bergabung, kita bisa menyalurkan begitu cepatnya. Begitu juga teknologi bisa menghancurkan kita ketika kita ketahuan selingkuh. Amin, saudaraku. Mungkin di dalam HP kita masih tersimpan hal-hal yang tidak benar. Kami terbuka kepada anak-anak saya, saudaraku. Ketika hamba-hamba Tuhan datang melayani dan tinggal di rumah saya, mereka katakan, Edwin, saya cemburu. Mengapa Bapak harus cemburu? Karena Bapak dan Ibu masih bisa peluk, mencium anak Bapak. Dia laki-laki kok. Udah 28 tahun, 26 tahun, Bapak masih bisa peluk dan cium dia. Saya mempunyai anak perempuan, baru SMP, begitu saya cium, dia katakan, ngapain papa ini, katanya. Sampai begitunya, saudaraku. Anak saya curhat, saudaraku, curhat. Dunia saya dunia yang keras, saudaraku. Istri saya pernah stres, saudaraku. 3 tahun istri saya stres. Boleh tanyakan kepada hamba-hamba Tuhan. Ketika bunyi dring telepon, dia udah lemas, saudara. Kami cabut telepon itu dulu. Dan ketika dia nonton TV, ada dering telepon di TV pun, dia stres, saudara. Sampai istri saya katakan, "Pak, tinggalkanlah dunia pengacaramu. Tinggalkanlah, Pak. Mama ndak kuat, Pak. Papa harus lihat anak-anak, Pak. Kalau Papa menyayangi keluarga, Papa tinggalkan dunia itu. Nggak sanggup Papa, nggak sanggup Mama." Sampai begitunya, saudaraku. Saya katakan kepada istri saya, "Oke, saya akan tinggalkan dunia saya." Saya menghadap gembala sidang saya katakan, "Pak, saya akan tinggalkan dunia saya akan full, saya akan menjadi hamba Tuhan." Tetapi gembala sidang saya katakan, "Tidak, Edwin, kamu boleh pelayanan, kamu boleh pelayanan kemanapun, tetapi saya minta kamu jangan tinggalkan duniamu." Tetapi keluarga saya, Pak, terancam. Istri saya, anak-anak saya menyenangi dunia ini, tetapi saya nggak boleh ego, saya nggak boleh egois demi kesenangan saya. Anak-anak saya, istri saya terancam, saudaraku. Berat, saudaraku. Dunia pengacara ini
merupakan dunia yang abu-abu, saudaraku. Jujur saya katakan, teman-teman saya sampai membenci saya, saudaraku. Karena saya katakan, kalau kamu mau menjadi pengacara, jadilah pengacara. Jangan jadi setengah pengacara, setengah preman, saudaraku. Ketika saya tekunkan dunia ini, saya katakan, Tuhan, saya akan menjadi seorang pengacara yang berbeda. Karena firman Tuhan katakan itu A, kalau itu A. Katakan itu B, kalau itu B. Kalau itu benar, katakan benar, saudaraku. Kita tidak boleh munafik. Karena anak-anak kita mencontoh teladan dari orang tuanya. Kita sebagai orang tua, tanamkanlah firman Tuhan itu sebagaimana firman Tuhan katakan. Sebagai suami istri, next, Amsal 1 ayat 8 katakan, hai anakku, dengarlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Suami dan istri bersama-sama mendidik anak-anaknya. Lukas 2 ayat 22 yaitu tentang Yesus. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ayat yang ke-40, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Amin, saudaraku. Kadang kala orang tua berpikir mendidik anak itu mereka harus pintar. Yang penting mereka dalam pelajaran sukses. Kalau anaknya pulang, "Ma, nilaiku merah," kita katakan, "Wah, anak siapa itu? Dulu mama enggak begitu." Kita selalu menekan, mendoktrin seolah-olah pendidikan itu yang utama. Tidak, saudaraku. Kita harus mendidik anak kita moral dan kekuatan imannya di dalam Tuhan. Karena dunia ini bukan semakin baik, dunia ini semakin berat. Banyak anak-anak yang pintar, mereka tidak siap menghadapi tantangan dunia ini. Perlu kita ingat bahwa kita tidak selamanya bersama anak-anak kita. Anak-anak kita tidak selamanya berada di tangan kita. Mereka akan berdiri sendiri. Satu saat kita akan tinggalkan mereka. Saudara mungkin ingat kejadian di Jakarta. Seorang mahasiswi yang pintar, dia lulus dengan cum laude. Ketika dia habis wisuda, apa yang dia lakukan? Dia terjun dan bunuh diri. Ternyata dia menangis. Orang tuanya tidak hadir pada saat dia di wisuda. Pintar. Dia nggak kuat menghadapi kehidupan ini. Jadi kita sebagai orang tua, didik mereka. Saya kemanapun, ketika tadi pemuda itu tampil di depan, yang saya bayangkan anak-anak saya. Saya mempunyai 3 orang anak. Dari kecil kita komitmen suami istri, kita tidak akan pernah keluar. Mau makan, mau jalan-jalan, kalau salah satu anak tidak mau ikut, lebih baik kita nggak keluar. Semua orang gereja tahu. Kita selalu ke gereja, kemanapun, liburan, selalu komplit, saudaraku. Sehingga ketika Yonatan kemanapun, saya nggak khawatir. Dia mau ke Papua begitu dia tamat, saya nggak khawatir. Dia ke Pontianak, kemanapun, saya nggak khawatir. Ketika dia berangkat hari Minggu, Senin malam kami telepon, video call, Yonatan di mana? Kok ada di mana?
saya lagi kumpul Pak dengan anak-anak gereja. Hah, cepat sekali kamu. Iya Pak, saya udah temu gereja. Ini teman-teman gereja Pak. Saya akan terlibat Pak di tim musiknya. Wah, saya suka cita. Dia melayani William nomor 2. Dia melayani juga sebagai seorang singer. Padahal Yonatan itu alumni dari Unpar Teknik Sipil. Dalam usianya 24, dia sudah diangkat sebagai project manager. Dia yang termuda. Sekarang 28, saudaraku. William, dia tamatan Unpar Hukum. Dia lulus sebagai seorang lawyer. Dia katakan, "Pak, saya nggak mau ikuti jejak Papa. Saya lebih senang di fotografer." Dia terlibat di multimedia dan dia juga terlibat sebagai seorang singer dan WL. Kevin, dia pemain keyboard. Dia pemain piano. Di rumah ada piano. Dia katakan satu saat, "Ma, Pa, saya akan bantu gereja teman saya." Saya tadi ke sana, papanya katakan, Kevin bantu Om ya. Gerejanya kecil, Ma." Kita katakan, "Enggak apa Kevin, engkau akan menjadi berkat." Tidak ada kekhawatiran, saudaraku. Anak saya 28, 26, Kevin, 3 orang. Dia selalu diskusi kepada mamanya. Yonatan, dia sering katakan, "Ma, ada perempuan, Ma." "Di mana?" "Dia singer juga, Ma." "Gimana kehidupannya?" Curhat. "Ma, gimana sih sifat perempuan itu?" Dia curhat sama mamanya. Dia terbuka. William juga, Kevin juga. Kevin lebih berani, saudaraku. Ketika saya nyatakan kepada teman-teman saya, ketika teman-teman saya seangkatan saya sebagai pengacara, mereka katakan, "Edwin, mengapa engkau tinggalkan dunia pengacaramu? Apa sih yang engkau dapati sebagai hamba Tuhan?" Saya katakan, saya boleh miskin harta, tetapi satu hal yang saya lihat, bahwa anak-anak saya tidak ada yang susah. Firman Tuhan katakan, Daud katakan di dalam Mazmur 37 ayat 25, "Dahulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua. Tetapi belum pernah aku lihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta." Saudaraku, Yonatan kuliah, dia mendapat beasiswa bidik misi. William biasa saja, tetapi kita tidak katakan, "William, engkau bodoh." Enggak, saudara. Kita peluk dia. Kita selalu memeluk dia. Ada rasa aman, saudaraku. Anak saya bukan tidak nakal. Dia pernah melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Kevin sebagai anak yang kecil, dia sangat luar biasa. Next. Sebagai orang tua, kita harus menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku dan perbuatan. Kita harus, apa yang kita katakan, kita harus tetap. Kita harus tepati janji itu. Anak akan melihat, seringkali orang tua katakan, "Nak, berdoa." Sedangkan orang tuanya enggak berdoa, saudaraku. "Nak, kalau mau makan, berdoa." Anaknya lihat ketika papanya makan, enggak pernah berdoa, saudaraku. Papa PHP, Papa PHP. Sehingga dia nyanyi, "Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata." Kita hanya bisa berkata tanpa bisa melakukan. Dalam tingkah laku dan perbuatan kita sebagai suami istri, kita harus tunjukkan di hadapan Tuhan, di hadapan anak-anak kita,
Kita sering katakan, nak, baca firman Tuhan. Kita sendiri sebagai orang tua nggak pernah baca firman Tuhan. Tanamkan firman Tuhan bagi anak-anakmu sejak masa kecil. Next. Anak membutuhkan pelukan. Anak membutuhkan pelukan. Bapak-bapak yang ada di sini, ibu-ibu, kapan terakhir engkau memeluk istrimu? Kapan terakhir engkau memeluk istrimu? Jujur saudaraku, kapan engkau terakhir memeluk istrimu? Anak-anak membutuhkan pelukan, saudaraku. Nah, pulang ini bapak peluk istrinya, Pak. Tapi Bu Retno jangan bilang, ih bapak genit. Jangan, saudara. Pelukan. Anak akan melihat. Pelajaran anak itu nakal atau tidak, pendidikan dasar anak itu dimulai dari keluarga. Kita bisa lihat anak seseorang itu di luar, begitulah gambaran dalam rumah tangga orang tuanya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Buah jatuh. Saya menangani banyak kasus. Mengapa banyak anak-anak gadis yang jatuh dalam pelukan om-om, yang jatuh dalam hal-hal amoral? Karena di rumahnya dia tidak mendapatkan pelukan dari papanya. Dia tidak merasakan kehangatan dari tangan ibunya, sehingga dia mencari pelukan dari om-om, saudara. Menyedihkan, saudara. Yang kedua, anak membutuhkan waktu. Seringkali kita orang tua sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan segala usaha. Ibu-ibu lebih sibuk dengan gosip-gosip. Dia tidak mempunyai waktu untuk anak-anaknya, sehingga anak-anaknya mencari tempat curhat. Kalau kita galau, jangan cari teman yang sama-sama galau. Lebih galau, saudara. Kalau kita sedih, jangan cari curhatan dengan orang yang sama-sama sedih. Wah, saudaraku, tambah hancur. Jangan cari tempat curhat pada orang yang tidak seiman, saudaraku. Kita anak-anak juga mempunyai keinginan teman, saudaraku. Kita sebagai orang tua nggak perlu terlalu keras kepada anak. Kalau kita salah, kita siap untuk ditegur. Siapa sih yang gak pernah buat salah? Saya pernah melakukan satu kesalahan sehingga saya disidang oleh istri dan anak-anak saya. Yonatan katakan, "Pak, saya benci kepada Bapak." Saya menangis, saudaraku. Saya menangis. Tetapi itulah terbukaan. Kami bina sejak kecil. Sehingga ketika dia besar, dia katakan, saya pernah disidang, saya benci sama Papa. William katakan, Papa enggak jadi figur. Mengapa Papa berubah? Saya menangis, saudaraku. Saya peluk istri saya. Saya katakan, Ma, ampuni Papa. Ampuni Papa. Saya peluk. Saya katakan, terima kasih ya Bapak. Terima kasih William. Papa salah. Papa terima kasih. Seringkali orang tua katakan, enak, jangan
Engkau tegur papa. Papa lebih banyak makan asam garam. Karena dulu papa melarat kok, nggak kaya. Saudaraku, nggak bisa. Zaman sekarang nggak bisa kita terapkan seperti itu. Semakin keras kita perlakukan anak kita tidak akan berubah. Dia akan semakin keras, saudaraku. Kevin, anak saya yang 3, dia suka cerita, saudaraku. Dari SD sampai dia tamat SMA, setiap bulan saya harus dipanggil guru, saudaraku. Karena ngoceh aja. Gurunya katakan, Pak, nurun sedih Bapak. Saya bengong, saudaraku. Ngapa Bu? Ngapa Pak? Ngoceh aja, gak pernah diam Pak. Mau jadi pengacara dia Pak. Saya rangkul anak saya kok. Sejelek-jeleknya, seapapun yang engkau lakukan, sekalipun nilaimu jelek, engkau tetap anak Papa. Saya peluk anak saya. Saya enggak katakan, wah kamu anak enggak jadi contoh. Enggak. Anak belajar bukan dari perkataan-perkataan kita. Anak itu belajar dari apa yang dia lihat, apa yang dilakukan orang tuanya. Orang tua harus menjadi teladan. Jangan khawatir. Ketika engkau tanamkan firman itu, engkau tunjukkan pelukan, kasih sayang, waktu, dan kita menganggap teman anak kita itu sebagai teman kita, sehingga dia boleh ceritakan, semua boleh diceritakannya. Saya ketika saya tinggalkan dunia pengacara saya hanya menerima dari setiap gereja yang menghubungi saya, Pak, ada jemaat kita. Kalau saya boleh hadir di tempat ini, itu karena malaikat kecil Naomi, saudaraku. Saya enggak kenal Pak Edo, tetapi malaikat kecil Naomi membawa saya hadir di tempat ini, saudaraku. Dia boleh curhat. Di dalam keadaan saya tidak menangani kasus-kasus yang besar, hanya melalui gereja, ada sukacita yang saya terima. Dan saya lihat anak-anak saya diberkati Tuhan. Kevin yang kecil, dari kelas 3 SMP sampai sekarang dia kuliah 7 tahun, dia adalah pembisnis. Dia masuk dalam komunitas ikan ekspor paling kecil, saudaraku. Dan dari kelas 3 SMP sampai dia kuliah saat ini, tidak pernah dia minta uang sama kita. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Dia curhat kepada mamanya, Ma, ada seorang perempuan dekat, gimana kamu? Saya tertarik, Ma. Dia ceritain sama kokonya, Koatan, aku udah punya pacar. Kita katakan, Kevin silakan bawa ke rumah. Sehingga anak perempuan ini setiap Sabtu dan Minggu seperti anak kita. Dan kita katakan kepada setiap anak-anak kita, ingat, jaga kekudusan. Engkau boleh dekat, tetapi firman Tuhan katakan, jaga kekudusan. Iya, Ma. Kami tidak pernah buka film-film porno. Kami tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak benar. Sekalipun di dalam pergaulan saya dengan orang-orang perokok, saya tidak terlibat. Mereka peminum berat, saya di proyek, tetapi saya tahu saya akan menjaga kekudusan itu. Saya akan jaga itu. Karena apa? Kita tanamkan kepada mereka. Sehingga apa yang kau tanam, itu yang akan kau tuai. Jangan salahkan anakmu. Kalau anakmu brengsek,
kalau anakmu pembangkang. Karena kita suami istri tidak menjadi teladan di dalam rumah tangga kita. Firman Tuhan katakan, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan tanganmu. Karena mata Tuhan melihat apa yang kau lakukan. Sekalipun pada saat ini kau sendiri, suamimu entah kemana, anak-anakmu entah kemana, pulang dan cari mereka. Jangan pernah engkau takut. Percaya saja, Tuhan katakan, seisi rumahmu akan diselamatkan. Percaya saja, maka seisi rumahmu akan selamatkan. Cari mereka di mana mereka berada pada saat ini. Pulang. Tanggalkan keegoanmu. Jangan engkau selalu bawa, saya orang tua kok, gak layak saya mengaku dosa, gak layak saya mengaku salah di hadapan di hadapan anak-anak saya. Tinggalkan. Dunia sudah berubah. Dulu kita mendidik anak orang tua kita. Apa kita lihat kita aja kita udah ketakutan. Sekarang ada orang tua teman saya kata, aduh Edwin, anak saya kata 10, saya katakan 1, anak saya udah ngatain saya 10. Saya lihat matanya, anak saya lebih melotot, Pak Edwin. Mengerikan saudara, mengerikan saudara. Itu yang terjadi kok. Jadi kita perlu lakukan, anak-anak membutuhkan pelukan, waktu dan teman. Ajak mereka berbicara. Jangan katakan anak bayi itu gak dengar kok. Engkau katakan firman Tuhan, perdengarkan di telinganya firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, setiap firman yang ditaburkan tidak akan terbuang dengan sia-sia. Engkau akan menuai hasilnya. Yonatan ketika pulang, dia di proyek. Kalau ada waktu, dia pulang. Dia selalu bawa kita. Kerjanya makan aja, padahal kita nggak sanggup. Dia bawa ke kafe sini. Selesai makan kita udah kenyang. Pindah lagi. Tiga-tiganya tukang makan. Kita sebagai orang tua sekalipun capek, kadang istri saya katakan, Pak, ayo ikut Pak. Kita cuma menyenangkan mereka. Kami selalu datang kok. Dan Yonatan katakan, setiap dia katakan, kadang mamanya katakan, Tan, berapa tadi Yonatan udah keluarkan uang? Dia bilang, Mama gak perlu khawatir, Papa gak perlu khawatir. Aku bahagia sebesar apapun aku ajak Mama Papa makan, ada satu kebahagiaan bagi aku, Pak. Papa jangan khawatir, Mama jangan khawatir. Wah, saya nangis. Saya peluk dia. Kita lakukan selalu. Bahkan Yonatan, jujur saya katakan, dia pulang, dia bilang, Mama, kita tidur bareng. Jadi kamar kita itu penuh, anak-anak saya tidur bareng. Dia peluk mamanya, dia peluk papanya. Kadang mamanya bilang, irisi, karena apa? Dia rewok. Sampai mamanya katakan kadang, Tan, syukur deh brewokmu. Karena apa? Kalau orang lihat engkau lebih tua dari papamu, dia bilang biarin kata dia. Saudaraku, tanamkan hal itu kepada anak-anak kita sejak masa kecilnya. Karena 1 Korintus 15 ayat 23 katakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena waktu kita bersama-sama dengan anak itu, ketika mereka sudah remaja, itu sangat sedikit. Mereka banyak waktunya di dunia luar yang kita tidak tahu bagaimana bentuknya. Mereka akan menemui beribu macam
tingkah laku. Tetapi percayalah, ketika engkau menanamkan firman Tuhan kepada setiap anak-anakmu, engkau mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, jangan pernah kita khawatir. Karena malaikat-malaikat Tuhan akan senantiasa menjaga mereka. Yonatan sehari paling sedikit 3 kali dia akan video call kepada kita. Dia video call. Lebih-lebih kalau malam dia video call. Karena apa? Dia membutuhkan curhatan. Dia ceritakan semuanya kepada kita tanpa ditutup-tutupinya. Kita ada sukacita. Kita ada sukacita. Kita ada sukacita. Suami adalah kemudi dan imam dalam keluarga. Suami, hai suami-suami, kemana engkau akan bawa keluargamu, itu engkaulah yang menentukan. Mau engkau jadikan keluargamu rusak, engkaulah yang menentukan. Karena engkau sebagai kemudi, hidupkan mesbah keluarga. Hidupkan mesbah keluarga. Kita dari dulu setiap malam kita akan bergandeng tangan. Kita akan bergandeng tangan dan kita sama-sama berdoa. Ketika pagi hari saya sebagai imam, saya akan tumpang tangan kepada setiap anak-anak saya. Saya tumpangkan tangan kepada setiap anak-anak saya. Jujur saya katakan. Dan sebaliknya, saya minta istri saya kepada saya. Istri saya akan tumpang tangan kepada saya. Kita saling menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di luar. Tetapi kita percaya bahwa perlindungan Tuhan itu akan melindungi setiap anak-anaknya. Jadi ingat, setiap kita mengambil dan melakukan peranan kita masing-masing, setiap kita ada anak, kita tanya, di mana bapamu? Saya punya bapak, tapi saya tidak merasakan kebapaannya. Di mana ibumu? Saya punya ibu, tetapi saya tidak merasakan keibuan ibu saya. Yang sangat menyedihkan, anak tidak menangis ketika orang tuanya pergi, tetapi anak itu menangis ketika susternya pergi. Saudaraku, ketika susternya pergi, anaknya nangis. Tetapi ketika orang tuanya pergi, anaknya nggak nangis, saudara. Karena apa? Anak lebih banyak waktunya kepada suster. Sekalipun engkau mempunyai suster, batasi. Jangan sampai sifat suster itu menurun kepada anakmu. Engkau sebagai orang tua, sebagai suami istri, saling menunjang. Istri jangan merasa kepala, jangan mengambil alih posisi suami. Sekalipun engkau di luar mempunyai jabatan yang tinggi, sekalipun engkau di luar gajimu lebih besar dari suamimu, tetapi firman Tuhan katakan, hormat, tunduk. Semua kembali. Engkau boleh menjadi pimpinan di luar, tetapi engkau ketika pulang kembali kepada posisimu masing-masing. Teladan orang tua bagi anak-anaknya, dan anak-anak pun jangan seorang pun menganggap engkau mudah. Jadilah teladan di dalam perkataanmu, di dalam tingkah lakumu, sehingga inilah keluarga yang menjadi teladan bagi setiap orang di sekelilingnya. Di dalam Kolose 3, 4 peranan ini dibutuhkan.
sehingga kita boleh menjadi teladan baik bagi anak-anak kita. Karena firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu, dan Tuhan perintahkan untuk pergi menghasilkan buah. Engkau boleh hebat di dalam pelayananmu, tetapi semuanya itu sia-sia kalau engkau tidak menjadi berkat bagi keluargamu. Engkau tidak menjadi saksi bagi keluargamu. Tinggalkan pelayananmu. Saya katakan, engkau munafik. Mungkin kau katakan, aku bisa melayani semua demi Tuhan. Tuhan, oke, saya setuju. Tetapi engkau adalah rupa Tuhan di dalam kehidupan kita. Anak-anak akan melihat. Jadi kalau engkau tidak menjadi berkat bagi keluargamu, engkau tidak menghasilkan buah bagi keluargamu, jangan harapkan engkau akan berbuah. Anak-anakmu akan tertawakan. Papa cuma bisa ngomong, prakteknya di rumah nol. Percuma, saudaraku. Keluargamu, jadilah saksi, berbuahlah. Kolose 3, inilah 4 pilar kita akan menjadi keluarga yang menjadi teladan bagi orang-orang lain. Kolose 3 ayat 18 dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Istri harus tunduk, harus menghormati suaminya. Karena istrilah penopang bagi suami-suami. Suami boleh kuat, suami boleh sukses, bukan karena kekuatanmu, tetapi karena doa istrimu. Dan kita sebagai suami, sebagai istri, tunduk, bukan nanduk, saudaraku. Bukan nanduk. Sekalipun engkau punya jabatan, sekalipun engkau mempunyai gaji yang besar, tetapi firman Tuhan katakan, hai istri, tunduklah. Ada penundukan. Yang kedua, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kadangkala suami karena punya uang yang berlimpah, punya kedudukan yang besar di luar, dia lebih mengasihi orang-orang lain. Suami lebih mengasihi perempuan-perempuan di pinggir jalan. Sedih, saudaraku. Tetapi kembalilah, bertobatlah, karena firman Tuhan katakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Yang ketiga, sebagai anak, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam segala hal. Di dalam segala hal, sebagai anak, lakukan bagian kita. Kita tidak bisa meminta dilahirkan dari orang tua yang sempurna, enggak bisa. Tetapi kalau kita percaya di dalam Yesus, firman Tuhan katakan, hormatilah orang tuamu, taati mereka, lakukan bagianmu sebagai anak. Masalah orang tuamu bagaimanapun, itu urusan orang tuamu dengan Tuhan. Tetapi kita sebagai anak, taati, hormati orang tua kita. Karena firman Tuhan sudah katakan bahwa agar panjang usiamu di bumi dan di surga, engkau akan diberkati. Diberkati Tuhan secara berlimpah-limpah. Dan yang keempat, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hati bagi anak-anakmu. Mungkin pada saat ini,
hari ini kita nggak tahu di manakah anak-anak kita pada saat ini. Petrus pernah lakukan kekecewaan, dia pernah mengecewakan Tuhan, dia pernah ingkar janji. Tetapi Yesus katakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Petrus katakan, aku mengasihi engkau. Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Pertanyaan yang sama, mungkin kita pernah menyakiti hati anak-anak kita. Mungkin kita pernah menyakiti istri kita. Tetapi hal yang sama pagi hari ini, Tuhan bertanya kepada kita, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakan keluargamu. Mungkin engkau tidak diminta sebagai gembala sidang, tetapi minimal setiap pribadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah gembala. Kita adalah gembala bagi keluarga kita. Ketika ada satu domba yang hilang, mungkin pada saat ini kita nggak tahu, kita sudah lost kontak dengan anak-anak kita. Tetapi firman Tuhan katakan, cari dia, peluk dia, akui segala kesalahanmu, terbuka kepada anak-anakmu, sehingga pemulihan itu terjadi. Kita semua akan menjadi saksi-saksi Kristus. Kita semua akan menjadi teladan bagi sekeliling kita. Ciri yang utama ketika seseorang percaya kepada Yesus dan dia benar-benar anak Tuhan, dia benar-benar anak yang takut akan Tuhan, maka dia akan membawa perubahan bagi keluarganya. Yang pertama, dia akan akan terjadi perubahan. Dia akan membawa dampak yang positif bagi keluarganya. Mari kita tundukkan kepala. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin saat ini kita mereview kehidupan kita yang lama. Kita tidak sempurna. Tuhan tahu kita melakukan satu pelanggaran. Tuhan tahu kita melakukan dosa. Tuhan tahu. Tetapi Tuhan katakan, marilah kepadaku yang letih, lesuh, dan berbeban berat. Mungkin persoalan demi persoalan berganti di dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, tidak contoh bagi anak-anak kita. Tetapi pagi hari ini, kalau kita ingin terbuka, kalau kita ingin jujur di hadapan suami, istri, dan anak-anak kita, pemulihan itu akan terjadi. Tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Apapun yang kau lakukan, karena Tuhan setia, dan ketika engkau mengaku dosamu, kita akan menjadi ciptaan yang baru. Kita akan dipulihkan. Di mana anakmu pada saat pagi hari ini? Mungkin dia kecewa, dia tidak menemukan figur seorang bapak, dia tidak mempunyai figur seorang ibu. Bertobatlah, kembalilah kepada Tuhan, cari mereka, peluk mereka, karena di dalam pelukan ada satu kehangatan. Seperti Yesus yang memeluk kita, Yesus tidak mengingat-ingat segala dosa dan kesalahan kita. Yesus tidak mendakwa kita dengan segala kesalahan kita, tetapi dengan tangannya yang tulus, Yesus memanggil setiap pribadi kita.
Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap firman yang ditaburkan ini Tuhan boleh bertumbuh-tumbuh serta berbuah-buah bagi setiap kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Jadikan kami orang tua yang menjadi teladan bagi setiap anak-anak kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan untuk merangkul, memeluk mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami sebagai anak-anak, mungkin kami tidak menghormati kedua orang tua kami, tetapi pagi hari ini Tuhan, kami akan berbalik dan melakukan setiap firman-Mu Tuhan. Kami akan menghormati orang tua kami Tuhan. Kami akan menghormati setiap apa yang mereka katakan. Kami akan menghormati mereka Tuhan, sehingga kami menjadi berkat bagi setiap orang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara diberkati Tuhan, amin. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, amin. Bu, saudara-saudara kasih Tuhan, sebentar selesai ibadah, nanti kita tidak pulang dulu. Kita akan berevolusi bersama dan kita bisa sama-sama bisa makan bersama nanti. Untuk informasi selanjutnya ada doa di setiap hari Senin di Story jam 6:30 malam bagi Bapak Ibu saudara yang punya waktunya, monggo silakan bergabung dengan kami di doa malam. Dan juga hari Kamis ada kesan. Informasi selanjutnya nanti ada di grup gereja. Sekali lagi Pak Edwin, terima kasih buat pelayanannya hari ini, sungguh memberkati kami. Saya sebagai orang tua juga sangat tertegur dengan firman Tuhan yang disampaikan. Saya percaya setiap kita diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan pagi hari ini, dan kita keluar dari tempat ini, kita menjadi orang tua yang memberikan teladan kepada anak-anak kita. Kita bangkit berdiri sekali lagi, kita naikkan pujian Gandol Gusti, dan kita akan akhiri ibadah kita. Biarlah pujian ini menjadi ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Amin. Saben dina Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina wingi Gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayam tenang, hatiku rasa senang, saben dina kulake Gandol Gusti. Saben dina kulake Gandol Gusti. Saben dina kulake. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hadirat-Mu di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat lawatan-Mu. Kami bersyukur buat jamahan-Mu. Kami bersyukur buat setiap puji-pujian Tuhan. Kami bersyukur buat Roh-Mu yang melingkupi semua kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga buat firman Tuhan yang kembali menegur kami, buat firman Tuhan yang kembali mengajarkan kami, buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami
Kami sebagai orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anak kami yang baik Tuhan. Terima kasih. Berkati setiap hamba-hambamu yang hadir pada pagi hari ini. Buat anak-anakmu yang hadir pagi hari ini. Tuhan tolong. Berkati setiap kami Tuhan. Dalam berbagai pergumulan hidup anak hamba-hambamu, anak-anak. Hamba serahkan ke dalam tangan kasih. Tuhan yang memberkati. Untuk menjadi jawaban atas setiap pergumulan hidup dari hamba-hambamu dan anak-anakmu ya Tuhan. Terima kasih. Bersyukur buat pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita. Kita akan pulang dan kita akan membawa berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus pagi hari ini. Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata kepada setiap kita pagi hari ini. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, engkau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan engkau menjadi pelaku firman Tuhan, maka Allah sendiri yang berjanji atas hidup. Allah tidak akan pernah berbohong atas janji-janjinya dalam hidupmu. Engkau akan sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan berbuah tepat pada musimnya, dan tidak akan pernah layu daunnya. Apa saja yang engkau perbuat, dibuatnya berhasil. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk, diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar, diberkatilah keluargamu, diberkatilah segala pekerjaan-pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah studimu, diberkatilah di dalam segala hal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Dan berkat ini Tuhan kami terima dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi kita yang sudah diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan selamat hari Minggu dan Immanuel bagi kita semua.